Jadi waktu zamannya Pak NH saja hanya panggungnya yang mewah, nggak ada duitnya, bahkan nombok terus NH waktu itu. Saya tahu banget. Kita nilainya sampai 3 triliun tapi bola kita nggak sehat-sehat. Ini masalahnya gitu kan. Masalahnya ekosistem kitanya yang rusak gitu kan. Kolamnya kotor. Saya berkeras untuk kembali mengangkat duka ini. Sebab bagi saya pribadi, bagi kami di APU ini, Akbar Faisal and Cancer, 132 atau 133, 135 korban itu terlalu besar. Jangankan 135, satu pun bagi sepak bola yang harusnya menjadi sebuah kebahagiaan, itu tiba-tiba menjadi duka, itu bagi saya terlalu banyak gitu. Semua proses sudah berjalan. Bagaimana TGIPF kerja, sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM, bahkan varian peristiwanya semakin berkembang, akan ada KLB dan segala macam. Saya berkeras seperti yang saya sampaikan tadi untuk membicarakan ini lagi. Sebab tampaknya mulai sayup-sayup. Apa yang saya maksud adalah siapa yang akan mengerjakan seluruh rekomendasi ini? Bagaimana wajahnya? Oke, sudah ada tersangka, tapi kemudian bagaimana dengan sepak bola kita? Itu yang paling penting. Saya berkeras untuk mengangkatnya. Sudah 3 kali saya katakan saya berkeras. Sebab saya mencintai sepak bola. Kita mencintai sepak bola. Ada satu temuan manusia selain yang namanya HP menyatukan kita, itu bernama sepak bola. Itu yang penting. Saya undang 2 orang yang sahabat saya yang layak untuk berbicara. Yang satunya adalah anggota, ya sudah mantan sekarang, udah dibubarin. Udah dibubarkan. Mantan anggota TGIPF, Akmal Mahali. Koordinator supporter sedunia. Bro, thank you ya. Siap Bang, siap. Yang kedua juga koordinator supporter seplanet Mars plus Jupiter. Sahabat saya, Ovan Lamara. Pan, thank you ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Akmal dulu. Bro, hari ini sudah sampai di mana kerja-kerja Anda? Tadi saya sudah katakan, oke, sudah selesai semuanya. Kita pengen tahu, sudah berada pada titik mana kita, dan kemudian sepak bola kita per hari ini pada posisi mana? Ya, kita sudah ada pada titik bertanya sekarang. Wah, kalau Anda bertanya gimana pula kami gitu kan? Iya, kenapa kita bertanya? Karena TGIPF telah menyelesaikan tugasnya bahkan lebih cepat dari batas waktu yang diberikan, 1 bulan. Tapi baru tanggal 14 Oktober sudah selesai tugasnya. Dengan rekomendasi yang menurut banyak kalangan cukup meyakinkan gitu kan rekomendasinya. Tapi bagaimana eksekusinya ini yang lemah. Sekarang sudah tanggal 8 November. Gitu kan, belum satu pun misalnya rekomendasi yang disampaikan ke PSSI yang dijalankan. Belum satu pun. Ada memang PSSI mau menjalankan KLB, tapi kan baru niat, ya kan, niat memang sih niat aja dapat pahala gitu kan. Tapi niatnya ini yang perlu diragukan gitu kan. Kalau saya mengatakan tidak ada niat PSSI untuk menjalankan rekomendasi. Supaya jelas, coba tampilkan rekomendasi dan kesimpulan TGIPF. Ini. Nah, ini rekomendasinya. Iya. Nah, ini kesimpulan. Ini kesimpulan ya? Ini kesimpulan. Oke. Rekomendasi yang pertama itu adalah karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap PSSI, maka TGIPF meminta kepada pengurus PSSI untuk bertanggung jawab secara moral mundur dari jabatannya. Yang kedua, apabila kemudian mundur, maka tunggu dulu, satu dulu. Yang pertama tadi, sudah ada yang mundur? Belum ada. Katanya gitu. Para exco akan mundur. Itu kan rencananya, mundurnya kapan kita nggak tahu, nggak jelas kan. Oke, berarti poin pertama tidak ada. Tidak ada. Yang kedua, tiba-tiba PSSI lompat ke poin kedua, melakukan KLB. Padahal KLB ini adalah jawaban dari poin 1. Jika ada pengurus PSSI yang mundur, ketua umum dan anggota exco mundur, maka terjadi kekosongan kekuasaan. Maka KLB. Maka harus KLB untuk mengisi keberlangsungan jalannya organisasi, perlu KLB karena pengurusnya semua mengundurkan diri. Nah, ini tidak mengundurkan diri, tiba-tiba mau KLB. Nah, kita perlu bertanya, ini KLB-nya niatnya tulus atau cuma strategi mereka? Menurut Anda KLB itu kita butuhkan dengan problem sebesar ini?
sangat dibutuhkan apabila tadi mengundurkan diri kan. Ketika mengundurkan diri kan berarti ada problem, tidak ada kekuasaan di situ. Maka perlu dijalankan. Gini, bro. Sebelum saya pindah ke Open, ini kan situasinya tidak lagi berada pada situasi normal. Ya. Oke, rekomendasi kesimpulan perlu. Ya. Tapi pada peristiwa seperti menurut saya, tampaknya bagi saya negara harus lebih detail kemunculannya. Betul. Kenapa tidak berpikir bagaimana pemerintah meskipun ya ada bayang-bayang sanksi dari FIFA. Iya. Udahlah ini nggak benar ini orang-orang PSSI ini. Saya bisa menyebut beberapa nama yang brengsek di situ loh. Iya. Saya gunakan kata yang kasar loh ya. Betul. Tapi saya bertanggung jawab dengan ini. Beberapa nama yang brengsek di situ. Ya saya pasti tahu beberapa nama yang brengsek. Salah satunya sekjen. Abang pernah dikerjain sama sekjen kan? Saya sebut aja udah gitu kan. Oke. Ya. 2019 pemilihan Kongres PSSI dikerjain sama sekjen sekarang gitu kan. Nah itu kan itulah problem sepak bola kita gitu kan. Seorang Akbar Faisal loh. Iya. Gimana Gitu. kita? Itu. Nah inilah yang kemudian membuat kita ragu bang. Oke. Apakah rekomendasi TGIF itu akan dijalankan sungguh-sungguh atau ini bagian dari strategi politik pengurus PSSI untuk mengamankan posisi mereka? Menurut Anda gimana? Ini strategi politik gitu kan. Artinya gini, KLB 18 Maret rencananya gitu kan. Dimulai dengan kongres biasa tanggal 7 Januari. 7 Januari ada tidak ada kongres luar biasa, ada tidak ada kongres luar biasa. 7 Januari harus tetap kongres karena ini kongres tahunan yang wajib dilakukan oleh PSSI. Ini tidak dipahami oleh banyak orang. Orang semua sudah tepuk tangan ketika PSSI bilang kita mau KLB, tepuk tangan semuanya kan. Padahal semuanya itu normal. Tapi semua itu normal gitu. Tidak ada KLB yang dipercepat. Orang tidak ada tidak ada KLB yang ada 23 November nanti itu pemilihan ketua umum PSSI kongres biasa saja gitu kan. Bukan KLB. Jadi ini kita diajak bermain-main dengan gayanya PSSI. Dari 2014 negara selalu dikangkangi dan dibohongi oleh PSSI. Itu yang saya maksud bro. Kenapa kemudian kita memperlakukan situasi ini seperti sesuatu yang terjadi ya memang ada masalah tetapi bukan luar biasa. Bagi saya dan saya yakin kita sepakat ini luar biasa. Betul. Ada 135 orang mati kata Opan tadi. Betul. So kenapa negara tidak mengatakan saja enggak bisa kalian tidak becus dan memang tidak becus. Diambil alih saja. Harusnya negara berani. Tapi kan tidak mungkin seorang presiden yang mengatakan itu. Siapa ya? Saya ingin mengatakan Menpora harus ambil peran ini. Menpora kan bapak dari seluruh cabang olahraga termasuk PSSI. Dan Menpora ada di posisi wakil ketua TGIVF. Artinya Menpora punya tanggung jawab sebagai wakil ketua TGIVF untuk meminta kepada PSSI menjalankan rekomendasi TGIVF. Kan seperti itu gitu kan. Sementara sejauh ini tidak ada hal-hal itu yang kemudian dijalankan oleh Menpora. Sehingga kemudian saya ragu apakah kemudian rekomendasi ini akan dijalankan sungguh-sungguh atau tidak. Karena tidak ada yang mengawal. Kan selalu kan berlindung di balik ancaman psikologis mengatakan sanksi FIFA. FIFA akan memban kita dan segala macam gitu ya. Saya berani meyakinkan saat ini di tempat Bang Akbar Faisal FIFA tidak akan memberikan sanksi kepada kita. Karena FIFA saat ini lagi butuh Indonesia. Dalam hal? Piala Dunia U20. Sekarang Piala Dunia U20 sudah tinggal hitungan hari, tinggal beberapa bulan, tidak mungkin akan dipindahkan. Kenapa? Karena diharapkan dari Piala Dunia U20 ini gaungnya menggema ke seluruh dunia karena Indonesia. Indonesia ini pasarnya FIFA gitu kan. Jadi FIFA punya kepentingan buat Indonesia. Dah ketika FIFA punya kepentingan, harusnya pemerintah bisa meminta kepada FIFA untuk ikut ambil bagian mereformasi sepak bola kita. Saya tuh nggak percaya tim task force gitu kan. Apalagi tim task force yang dibentuk oleh PSSI. Task force ini kan idenya Pak Jokowi gitu. Tiba-tiba PSSI nyelonong offside ngambil inisiatif untuk membentuk task force. Apakah ini task force yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Belum tentu juga. Nah karena itu daripada kemudian situasinya menjadi mengambang seperti ini. Saya menginginkan ketika Pak Jokowi kemudian bertemu dengan Gianni Infantino di G20 nanti, minta saja sekalian bentuk komite normalisasi untuk membedah sepak bola kita menjadi lebih paripurna dalam menjalankan pembenahan di segala sektor akibat tragedi Kanjuruhan ini. Sikap Anda sebagai mantan anggota TGIPF itu, apakah bulat seperti ini? Bulat, bahkan didukung oleh semua anggota TGIVF karena kita juga bingung itu. Ini siapa yang ketika kita sudah selesai menjalankan tugas kita, memberikan rekomendasi, kita masih dikejar-kejar. Iya, maksud pertanyaan saya itu tadi itu begini. Saya khawatirnya kalau kemudian tidak bulat,
dibaca oleh orang-orang PSSI yang semakin jago memainkan psikologi massa ini, itu mengatakan enggak, mereka juga enggak bulat kok, dan kami sudah dalam posisi yang benar. Lagi-lagi dengan menggunakan senjata FIFA bahwa kita akan di-ban segala macam. Iya. Makanya saya tanya tadi, bulat enggak? Kalau TGIF bulat. Jadi keputusan kita, apa yang kita buat dalam sebuah rekomendasi yang setebal 136 halaman itu bulat dan harus dijalankan. Bahkan setelah TGIF itu selesai menjalankan tugas, sekarang kita masih punya kewajiban mengawal. Salah satunya otopsi kemarin 5 November. Kita udah selesai tugas, tapi kita tetap mengawal otopsi itu untuk apa? Untuk membuka seterang-terangnya apa penyebab utama korban 135 orang meninggal dunia, gas air mata. Apakah ini karena expire yang kita temukan atau memang karena levelnya level yang berat sehingga orang banyak yang meninggal dunia. Nah, kalau kemudian ini bisa terbuka, maka potensi adanya tersangka baru itu sangat besar sekali. Dan kita juga masih menunggu lagi 6 tersangka yang ada saat ini itu sangat kecil sekali. 135 orang meninggal dunia, tersangkanya cuma 6, sementara ada PSSI tidak masuk bagian dari tersangka, kemudian supporter sepak bolanya tidak masuk dari bagian tersangka. Ini bahaya untuk stabilitas. Kita akan masuk ke situ. Gitu. Terakhir sebelum saya pindah ke Opan dulu. Tidak ada satupun rekomendasi yang dijalankan sampai sekarang. Tidak ada. So kemudian apa yang bisa kita catat sebagai kemajuan? Saya sangat percaya kerja-kerja TGIPF berikut dengan orang-orangnya di sana. Betul. Yang dipimpin langsung oleh Pak Mahfud. Betul. Berlebihan kami semuanya kalau tidak melihat bagaimana niat Anda semuanya itu membongkar bagaimana peristiwa ini terjadi. Kita lihat itu. Tapi kalau kemudian ternyata rekomendasi Anda tidak dijalankan, harus ada yang tersinggung dong. Iya dong, pasti. Yang harus tersinggung adalah rakyat sepak bola Indonesia. Oh, nggak bisa begitu, bro. Nah, maksud saya harus ada sebuah lembaga di mana kemudian ketersinggungannya itu berhubungan langsung dan kemudian ada tindakan yang dilakukan terhadap PSSI. Iya, saya mau mengatakan itu. Yang pertama harus tersinggung stakeholder sepak bola Indonesia, supporter. Ketika supporter tersinggung, maka akan menyentuh negara. Dalam hal ini ya presiden gitu kan. Karena presiden yang membentuk TGIPF. Sekarang bayangkan Bang, TGIPF dibentuk oleh presiden tapi tidak dijalankan. Yang akan dilemahkan kan presiden. Nah, karena itu presiden harus bisa menegaskan ini semua gitu kan. Untuk bisa dijalankan. Kepada siapa? Disposisinya kepada Menpora. Ketemu. Pan. Siap. Pak Opan Lamara. Saya ingin mendengarkan dari Anda catatan kritis Anda dari pembicaraan kami tadi bahwa ternyata nggak ada yang terjadi. Tidak ada yang dilakukan dan PSSI dengan begitu lincahnya mencoba untuk keluar dari problem dan kemudian menyalahkan kita semuanya. Saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan ini. Coba enggak ada rasa bersalah kan, katanya mau mundur ternyata enggak. Rekomendasi dari TGIPF tidak dilakukan. Mau KLB ternyata kata Mas Akmal tadi adalah sesuatu yang rutin memang sudah harus terlaksana pada Februari pada Januari. Januari gitu ya. Betul. So kongres biasa. Tidakkah PSSI mempermainkan kita termasuk orang yang telah berpulang pada Kanjuruhan ini? Jadi saya sedikit ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Akbar tadi tentang kaitannya antara 135 korban yang jumlahnya terlalu wah untuk sebuah sepak bola, kemudian dikaitkan dengan kemarahan presiden sebagai kepala negara, sebagai bapaknya rakyat yang meninggal itu. Kemudian reaksi presiden yang sangat spontan untuk memerintahkan kepada Pak Menko Polhukam membentuk TGIPF dan dipimpin langsung oleh Menko Polhukam. Bukan pejabat ece-ece yang memimpin TGIPF ini, luar biasa sekali. Nah, pada saat itu saya membayangkan begini Bang, bahwa presiden kita sangat marah. Rakyatnya mati satu malam di stadion sebanyak itu. Dan tidak pernah ada kejadian seperti itu sejak Pak Jokowi memimpin negara ini. Terakhir bom Bali yang sebanyak itu. Tapi kemudian kita melihat, betul sangat marah, ada TGIPF langsung dibentuk. Dan TGIPF di bawah Pak Mahfud MD menyelesaikan pekerjaannya hanya dalam hitungan minggu, 2 minggu kalau tidak salah. Tapi setelah itu terjadi kok tidak ada reaksi lanjutan. Terutama dari pemerintah, dalam hal ini dari presiden. Setelah rekomendasinya keluar, tidak ada satupun yang diberikan rekomendasi itu mentaatinya. Itu yang pertama Bang. Yang kedua, saya bahkan menulis di Twitter, menjawab di televisi, dan juga menulis, kita ada grup namanya Rembuk Sepak Bola Nasional. Di dalam grup itu ada orangnya Menpora, staf ahli,
ada ketua umum PSSI di situ, ada wartawan dari berbagai bidang, kemudian pengamat, supporter semua ada, pemilik klub ada. Saya menulis begini, pada saat sekitar 10 hari yang lalu, Pak Iwan Bule mengeluarkan statement pasca mereka rapat Exco malamnya bahwa menjawab desakan publik, desakan TGIPF, maka kami akan mempercepat KLB. Ya. Kemudian buat kita, orang-orang yang pernah di PSSI lama, saya dari 2003 berada dalam PSSI zamannya Nurdin Halid sampai zamannya Bang Nyala. Kemudian mereka-mereka yang ada di PSSI sekarang itu teman dekat yang saya sangat kenal baik. Dan karena saya sangat mengenal mereka sangat baik, maka saya sangat mengenal ilmu mereka, Bang. Ya. Dan saya menulis bahwa bagi saya reaksi dari Exco dan juga ketua umum yang mengatakan mempercepat KLB hanyalah siasat buying time atau untuk mengulur-ngulur waktu. Dan rupanya ini efektif. Satu, sangat efektif untuk meredam desakan publik dan desakan pemerintah untuk menuntut mereka mundur. Buktinya sampai hari ini nggak ada desakan itu lagi kan, karena adanya statement akan KLB dipercepat itu. Yang kedua, bahwa yakinlah desakan KLB ini nanti, keputusan KLB ini nanti PSSI akan bersurat ke FIFA. Kemudian PSSI akan meminta KLB dipercepat. Yang dalam persepsi atau hitungan saya, pengalaman saya yang sangat mengerti statuta, bahwa jawaban FIFA akan jelas nanti kita baca arahnya. Menolak permohonan PSSI untuk mempercepat KLB itu karena alasan percepatan KLB itu tidak sesuai statuta. Kembali ke titik nol lagi. Titik nol lagi. Dalam statuta kan jelas KLB itu boleh dipercepat jika ketua umum mundur atau berhalangan tetap. Salah satunya. Yang kedua, KLB itu dipercepat jika ada permintaan dari voters 50+1. Nah, kedua ini nggak ada. Jadi pasti FIFA mengatakan, menjawab bahwa kami menolak KLB itu dipercepat karena nggak ada alasannya. Sehingga ini akan menjadi sesuatu yang sudah diinginkan oleh PSSI. Dapat jawaban itu, kemudian jawaban FIFA itu akan menjadi dasar untuk menolak adanya KLB kepada pemerintah dan juga pada masyarakat, Bang. Gitu loh. Ini loh, FIFA saja menolak, kok kalian minta? Ini yang saya maksud, gitu. Bahwa tadi bahasa saya itu tampaknya PSSI, setidaknya beberapa orang yang sudah sangat karatan di sana, memahami betul psikologi para pihak menyangkut bola ya. Makanya tadi saya bilang, sejak 2014 negara selalu dikangkangi oleh PSSI. Negara kalah oleh PSSI. Kalau begitu, saya berharap di forum saya ini kita maju selangkah dan lebih detail berbicara tentang apa problem utama. Apa yang saya maksud adalah PSSI. Kenapa PSSI ini begitu kokoh, setidaknya orang-orangnya ketika ada problem dan tanpa tak tersentuh. Tadi sebelum kita masuk ke sini, di luar kita diskusi itu bahwa sebenarnya ini tidak semata tentang tontonan, ini ada uang juga di sini. Pak Akmal, Anda orang yang sangat mengerti PSSI sampai dilibatkan di ini. Coba jelaskan ke kita, setidaknya kita mulai dari uang dulu di PSSI itu seperti apa sih? Iya, uangnya banyak di PSSI gitu. Walaupun setiap tahun laporan keuangannya pasti minus. Laporan keuangan yang formal ya. Tapi di luar itu uangnya sangat banyak. Ada uang judi gitu kan. Dari mana judi, dari mana gitu? Loh, dulu sebelum ada di Indonesia itu ada 3, ada match setting, match setting, match fixing, match setting, match acting, match fixing. Match acting itu sepak bola gajah. Ya, kita pernah ngalamin 2 kali setidaknya di Piala Tiger 1998, kemudian di Liga Indonesia 2015 antara PSIS berhadapan dengan PSS Sleman. Yang kedua match setting, di mana pertandingan sudah diatur sedemikian rupa siapa juaranya. Jadi kompetisi belum mulai sudah ada juaranya. Itu terjadi di era sepak bola dengan APBD sampai 2010. Setiap daerah yang mau pilkada atau pemilihan wali kota, pemilihan bupati, pemilihan gubernur pasti juara. Gitu kan. Menggunakan dan mengerahkan kekuatan uang APBD yang sejatinya itu adalah dana hibah, tapi diberikan berlebihan lewat sepak bola untuk kepentingan menjaga kekuasaan daerahnya gitu. Itu match setting. Kemudian ketika 2010 pemerintah lewat Permendagri melarang APBD untuk sepak bola profesional, maka hilang semua kekuatan orang yang selama ini menggunakan uang APBD untuk sepak bola. Tidak ada
akal untuk mencari bagaimana uang ini bisa masuk, akhirnya masuklah namanya match fixing. Bandar-bandar judi dari Malaysia, dari Singapura, dari Taiwan, dari India, bahkan dari Eropa Timur. Mereka menawarkan ada uang dengan cara mudah, kenapa kita cari cara yang susah? Dan itu faktanya di lapangan kita, betapa banyak pengaturan skor terjadi, bahkan pada tahun 2018 banyak pengurus PSSI yang akhirnya ditangkap oleh Satgas Anti Mafia Bola. Yang saya amat sayangkan adalah kenapa kemudian Satgas ini dibubarkan, tidak dilanjutkan. Kenapa? Karena sepak bola kita penyakitnya masih seperti ini gitu kan. Masih ada pengaturan skor. Bang Akbar, saya ini mau cerita gini. Dari hak siar misalnya. Hak siar pertandingan sepak bola tahun ini hak siar 230 miliar. Jumlah yang wah untuk 18 klub. Artinya kalau semua uang ini dibagikan kepada klub-klub yang ikut kompetisi akan sehat, kompetitif dan profesional bermartabat. Tidak ada lagi orang berpikir bagaimana cari uang di luar itu. Untuk pengelola klub. Tapi faktanya dari 230 miliar, 100 miliar diambil untuk biaya produksi. Yang sekarang dikelola oleh Bali United TV. Untuk biaya produksi, jadi Indosiar hanya mengambil barang jadi untuk disiarkan. Ya, hak siarkan di Indosiar ya? Iya, hak siarnya di Indosiar. MTek. Ya, jadi MTek. Nah, 100 sudah hilang, tinggal 130. 30 miliar digunakan oleh LIB untuk membiayai kebutuhan operasionalnya. Tinggal 100 miliar. Jadi masing-masing klub dapat 5,5 miliar. 5,5 miliar per tahun, di mana di tengah jalan bisa dipotong. Jadi setiap bulannya dari 5,5 miliar itu setiap bulan klub didapatnya 500 juta diketeng gitu. Kenapa begitu? Ya, untuk mencapai 5,5 miliar. Nah, karena diketeng, kenapa diketeng? Karena untuk metodologi keuangannya supaya jalan lancar gitu kan. Tapi di situ nanti ada dipotong lagi. Ada sanksi komdis kayak Persib misalnya. Pelemparan flare di pertandingan didenda 200 juta. Dari 500 juta kemudian dipotong 200 juta tinggal 300 Bang. Nah kemudian bagaimana klub yang tidak punya keuangan mumpuni seperti Bali United keuangannya mumpuni, Persib mumpuni, tapi yang lainnya 5,5 miliar untuk satu musim sementara pengeluaran sampai 30 miliar. Mana sisanya sekitar misalnya 25 miliar mereka dapatkan. Kalau tidak misalnya menjual dengan cara-cara yang tidak sehat ya ke bandar-bandar judi. Dan ini fakta di lapangan gitu kan. Tunggu dulu. Ini jadi menarik ini. Saya Pan, kalau misalnya ada informasi di sela aja ya. Soal judi misalnya. Apa yang bisa kita identifikasi dari secara real supaya penonton kita di sini, penonton saya di AFU ini tahu bahwa memang ada judi di situ. Pada bagian mana? Misalnya sponsor judi atau gimana? Ya, sponsor judi juga udah masuk di sepak bola kita. Kemarin ada 3 klub yang pakai sponsor kaos judi kan. Skor Bola Fun 88 di Arema. Kemudian ada Skor 88 di PSIS. Dan sekarang Persikabo pakai SBO Top. Itu jelas rumah judi dan dilarang dalam hukum Indonesia ya. Bahwa rumah judi itu dilarang beroperasi di Indonesia. Dan itu fakta. Bahkan sampai sekarang aja polisi lagi gencar-gencarnya memerangi rumah judi online ya. Untuk kemudian ditiadakan dari Indonesia. Nah ini yang kemudian menjadi PR kita. Nah bagaimana melihat pertandingan itu ada unsur judi atau tidak. Atau kemudian ada diatur atau tidak. Itu sangat mudah sekali. Ketika kita melihat misalnya pasar bursa di live score dan sebagainya. Itu kan kelihatan. Purnya berapa, ini berapa, tiba-tiba berubah dari itu. Pasar bola jalannya, nah, ini yang berbahaya gitu kan. Bahkan kalau di Australia, di Italia, di Spanyol itu ada polisi khusus yang memantau, mengamati itu semua. Kemudian bisa mengindikasikan. Bahkan ada judi itu taruhannya sampai kartu merah Bang. Siapa tim ini yang dapat kartu merah itu dijudiin juga. Gol pakai kaki kanan, pakai kaki kiri atau sundulan itu dijudiin juga gitu kan. Nah, pertanyaan saya itu tadi itu untuk mengidentifikasi. Saya tidak mau misalnya tempat saya ini diperlakukan dengan beberapa tempat di mana kemudian hanya tudingan saja tanpa ada bukti. Makanya saya tanya tadi, pada judi itu bisa diidentifikasi pada mana? Tadi kan Mas Akmal menyebut tidak ada 3 sponsor ya itu ya. Betul. Oke. Yang walaupun ada terkoreksi ya setelah banyak kritik ya. Iya, setelah mereka menurunkan sponsor itu ya. Sudah turun. Dua turun. Arema, PSIS lepas sponsornya. Tinggal Persikabo, Bogor yang masih pakai sponsor itu. Bahkan sempat ngelawan Bogor itu
itu. Nah, maksud saya kenapa bisa kemudian seperti ini tidak bisa teridentifikasi dan mungkin teridentifikasi tapi kemudian tidak ada aksi dari PSSI untuk itu? Sekarang yang saya bertanya adalah kenapa nggak ada aksi dari polisi? Kan itu rumah judi. Polisi lagi memerangi rumah judi gitu kan. Ini sudah masuk ke intinya nih. Nah, sebelum saya lupa. Yang tadi soal bagi-bagi itu. Jadi 230 harga hak siar itu untuk 2021 2022. Sorry, 2022 2023 kan. Oke. 230 miliar. Itu dari hak siar. Hak siar. Belum lagi dari sponsor BNI BRI. Oke, kita bicara hak siar dulu ini. Ini biasanya kalau menyangkut dengan uang itu kita banyak tertarik ya. Iya. Apalagi tadi ternyata ada yang dapat banyak nih, Oban. Iya. 230 100 miliarnya itu sudah langsung diambil oleh Bali United yang katanya itu banyak dipuji orang sebagai klub paling modern, paling kaya, miliknya siapa? Peter Tanuri gitu ya. Dan yang pertama go public. Yang pertama go public di Asia Tenggara bahkan. Nah itu informasinya. 130-nya terbagi lagi 30 miliar untuk operasional. Liga. Kemudian 100 miliarnya itu yang dibagi-bagi kepada klub 18 klub itu kan. 5,5 miliar per klub. Kadang-kadang dipotong untuk hal-hal yang saksi segala macam gitu kan. Kenapa tidak adil? Apa urusannya Bali United mendapatkan banyak di sini? Ya karena bukan Bali United sebagai sebuah klub tapi sebagai sebuah perusahaan. Karena dia yang memproduksi, dia bertindak sebagai production house. Dulu sebelumnya itu Gelora Trisula Semesta. GTS yang menjadi production house terhadap tayangan-tayangan sepak bola Liga 1, Liga 2. Nah itu kemudian dibangkrutkan dan ketika Pak Joko Driono masuk tahanan gitu kan, istirahat, nyantren, kemudian dibangkrutkan, diambil alih oleh Bali United TV untuk kemudian mengambil jatah production house ini gitu. Emang boleh seperti itu, Pan? Boleh? Saya hanya menambahkan begini aja, Bang. Ada yang kurang rupanya. Yang pertama kan tadi pertanyaannya apa sih yang bikin PSSI begitu dikangkangi, ya kan? Kenapa begitu? Udah puluhan tahun loh mereka yang berkuasa itu, ketua umum boleh berganti, tapi figur-figur yang ada di Exco sekarang ini nggak boleh berganti, ya kan? Dan kita tahu lah, bahkan sebelum Pak Iwan Bule jadi ketua umum kan di mata Najwa sudah dikupas tuntas tuh, nama-nama inisial disebut. Masih hidup Bang Andi Darussalam waktu itu juga berani memberikan kesaksian. Kemudian tiba-tiba berubah total, Pak Ibul jadi ketua umum, yang katanya keberhasilan jadi ketua umum karena menyandra inisial nama-nama itu. Kalau lo nggak atur, gua aklamasi nama-nama ini, ya kan masuk nih. Konon begitu. Masuk apa? Masuk penjara lah. Kan nama-nama. Saya tahu tapi saya pura-pura tanya. Nah, sekarang berbicara tentang uang. Tadi Akmal sudah sempat mengulas uang haramnya yang beredar di situ. Saya coba dari sisi yang halalnya ya. Kebetulan saya lama di bisnis developmentnya PSSI, PT Liga dan sebagainya. Begini Bang, angka 230 itu juga terlalu sedikit sebetulnya. Mungkin itu yang dirilis. Oh ya? Kalau TV Right ya. Karena dari beberapa musim yang lalu angkanya udah 300-an. Betul. Kita orang TV juga ya kan. Jadi sekarang udah menyentuh hampir 400. Tapi kan biasanya yang dirilis, yang diumumkan selalu jauh lebih sedikit daripada yang sebenarnya. Kan biasanya begitu ya kan. Jadi angka 300-400 itu dari TV Right. Kemudian pada saat saya diinterview oleh salah satu TV bersama pakar ekonomi, sport ekonominya UI, ternyata keluar angka yang lebih wah bahwa dewasa ini nilai komersial Liga 1 saja itu sudah hampir 3 triliun Bang. Nilai komersialnya itu tadi. TV right-nya, sponsorship-nya, kemudian kontrak pemainnya dan sebagainya. Nah, ada aturan baku yang tidak tertulis bahwa angka-angka yang hilir mudik melewati regulasi dan kantor PSSI ini itu biasanya ya komisi 10-20% kan. Bang Akbar bayangkan, kalau nilai triliun 1 triliun saja, kemudian harus ada kewajiban nyetor dalam tanda kutip 10-20% komisi. Berarti 1 triliunnya saja 100-200 miliar. Hanya dalam 1 musim atau 1 tahun. Maka ada alasan yang besar. Kenapa PSSI begitu seksi. Begitu basah untuk dipertahankan dengan segala. Mau gak ada malu lagi lah pokoknya.
Dulu saja zaman NH, saya juga masih jadi pengurus waktu itu. Waktu itu nggak ada duitnya PSSI, Bang. Zaman Pak Nurdin Halid itu maksudnya? Iya, zaman Pak Nurdin Halid itu nggak ada uangnya PSSI. Cuman panggungnya yang megah, panggungnya yang wah. Pemberitaan seorang ketua umum PSSI kan melebihi menteri apapun. Tidak perlu minta wartawan, tiap hari ngejar ketua umum PSSI. Tiap hari. Jadi waktu zamannya Pak NH saja hanya panggungnya yang mewah, nggak ada duitnya. Bahkan nombok terus NH waktu itu. Saya tahu banget, itu saja NH sudah melakukan upaya apapun untuk mempertahankan kekuasaannya pada saat itu. Apalagi sekarang, panggungnya tetap wah, bahkan makin mewah. Kemudian duitnya juga udah mewah, semewah sekarang. Abang bisa bayangkan bagaimana mereka berusaha dengan getol, dengan segala cara untuk mempertahankan kekuasaan itu. Tunggu dulu, ya. Saya jadi terganggu ini. Tadi dari 230 miliar, tiba-tiba keluar angka 3 triliun ya. 300 sampai 400 TV right ya. Iya, TV tapi right nilai itu. komersial sekitar nilai 3 komersial. triliun. Ya. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kualitas kompetisi kita kok nggak membaik? Nah itu dia problemnya. Malah kemudian kembali ke titik awal pembicaraan kita sampai ada yang mati sampai 135 orang. Semakin marah kita mendengarkan ini. Betul. Pak Mas Akmal gimana? Ya itulah kemudian yang membuat kita menjadi sangat concern sekali untuk membenahi sepak bola ini gitu kan. Lewat TGIPF rekomendasi yang keluarkan kan. Salah satu rekomendasinya pembenahan statuta karena statuta PSSI juga bermasalah gitu kan. Ada dibolehkan setiap orang atau badan usaha boleh memiliki lebih dari satu klub. Di statuta kita, padahal di statuta FIFA itu tidak boleh, namanya cross ownership. Tidak boleh punya orang atau badan hukum tidak boleh punya lebih dari satu klub. Kenapa? Karena ada potensi nanti mengatur hasil pertandingan. Ya. Sekarang Raffi Ahmad misalnya punya saham di Arema, punya saham di Persija, punya saham di Rans Nusantara. Dia bisa main di 3 tim ini dengan kekuatan dia sebagai pemilik saham gitu kan. Nah ini berbahaya buat ekosistem sepak bola menjadi kita nggak sehat. Nah abang tadi tanya kenapa kok kita nilainya sampai 3 triliun tapi bola kita nggak sehat-sehat. Ini masalahnya gitu kan. Masalahnya ekosistem kitanya yang rusak gitu kan. Kolamnya kotor. Sehingga kemudian kalau mau ya kolamnya harus dikuras dulu untuk kemudian dimasukkan air yang jernih sehingga ekosistem yang tadi 3 miliar itu benar-benar masuk ke klub. 3 triliun. 3 triliun itu benar-benar masuk ke klub. Satu lagi masalah ekosistem, saya melengkapi. Keberadaan Exco PSSI yang notabene adalah merupakan pemilik klub juga. Ada beberapa. Itu banyak yang protes ke belakangan. Betul. Bahkan termasuk Kaisang misalnya. Away Raffi Ahmad juga akhirnya terbangun dengan itu. Kemudian dibantah atau dijawab oleh teman-teman PSSI, pengurus PSSI dengan mengatakan bahwa itu nggak ada larangan. Dan juga itu sebenarnya dianut oleh beberapa negara yang sepak bolanya jauh lebih maju. Benar Bang Akbar. Benar bahwa misalnya Jepang, Korea ataupun negara-negara di Eropa yang sepak bola jauh lebih maju, tidak ada larangan pemilik klub atau presiden klub menjabat sebagai exco di federasi mereka. Tidak ada. Tapi yang kita lupa adalah bahwa ekosistem di negara mereka, peradaban di negara mereka tidak sama seperti kita, culture-nya, budayanya, udah beda lah. Iya. Toh mereka udah membuktikan selalu lolos di Piala Dunia, liganya mereka nilai komersialnya luar biasa. Kita nggak bisa hanya melihat dari satu sisi itu kemudian melupakan budaya kita yang sangat koruptif. Ini sangat koruptif. Ini saya kan waktu saya mau maju sebagai exco ini sedikit mereview lagi. Tadi soalnya Akmal ngomong. Waktu saya mau maju sebagai exco 2019 itu saya melihatnya, ya saya dengar bahwa PSSI itu ada masalah. Tapi saya tidak pernah membayangkan bahwa ternyata separah itu. Ya saya mencoba diperas sama si Yunus Nusi itu, ya kan, yang jadi sekjen sekarang. Saya ada buktinya kok, dia nggak bisa bantah, coba aja. Ya kan, saya apa itu buka di CNN waktu itu ya, CNN TV. Saya sudah persoalkan bagaimana bisa pemilik klub juga menjadi calon exco. Jadi mereka atur sendiri di situ. Pembicaraan ini sudah seringkali terlontar ke permukaan teman-teman. Saya ingin kita mempersempit pembicaraan kita menuju ke akhir diskusi kita. Mau kemana kita setelah semua peristiwa ini? Sudah ada rekomendasi, ada korban yang luar biasa gitu ya. Katanya akan ada KLB, ya kan? Tapi ternyata tidak ada yang mundur. Terus bagaimana dengan rekomendasi Komnas HAM? Nah, itu Mal. Saya melihat begini, rekomendasi Komnas HAM ini sejatinya melengkapi atau bahkan menjebarkan secara lebih detail kaitannya dengan hak asasi manusia dari rekomendasi TGIPF yang sudah ada.
Nah, rekomendasi Komnas HAM bahkan jauh lebih berani sebetulnya kalau kita baca dengan detail. Memberikan rekomendasi kepada 7 pihak, mulai dari Presiden Republik Indonesia sampai kepada supporter atau penonton. Kemudian yang kedua, ada 2 yang sangat menarik. Yang pertama adalah rekomendasi kepada Polri untuk mengusut tuntas, terbuka, bla bla dan tidak punya keraguan. Kemudian rekomendasi untuk PSSI. Dari 5 rekomendasi untuk PSSI ya, ada 2 yang agak mengusik kita. Yang pertama adalah pembekuan sepak bola Indonesia, poin kedua. Kemudian ekstrim ya. Iya, membekukan sepak bola Indonesia, bukan membekukan PSSI. Sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia, pas sepak bola sejatinya nggak salah apa-apa, Bang. Dia hanya permainan, hiburan. Kemudian poin yang keempat ya, rekomendasi ke PSSI yang meminta kepada PSSI untuk bertanggung jawab secara kelembagaan. Ini rekomendasi Komnas HAM. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan begini. Silahkan proses hukum berjalan terus untuk segera memberikan pembuktian dan memberikan hukum yang berkeadilan kepada tuntutan Aremania dan juga keluarga korban yang sampai hari ini demo tiap hari. Ini bahaya kalau dibiarin. Jadi secepatnya dijawab dengan kepastian hukum yang berkeadilan, itu yang pertama. Yang kedua, sambil melakukan itu berproses hukum, pemerintah juga harus konsen untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia. Nah, penyelamatan sepak bola ini, Bang, kita bisa menempuh, pemerintah bisa menempuh 2 atau 3 cara. Ada 2 jalan yang pernah ditempuh sebelumnya di SBY, membekukan PSSI zaman Pak Nurdin Halid. Kemudian pada saat itu kan membentuk komite normalisasi yang diketuai oleh Pak Agung Gumelar. Kemudian FIFA tidak melarang, memberikan keluasan kepada pemerintah untuk memperbaiki, membenahi sepak bola Indonesia. Yang kedua, kita bisa menempuh cara seperti yang ditempuh pada saat Pak Nyala masuk, ya kan? Kemudian yang ketiga, atau kita bisa ngambil langkah radikal. Saya pernah baca Australia kalau nggak salah. Australia pernah menempuh langkah yang sangat radikal karena pemerintah Australia tidak bisa membenahi lagi federasi PSSI-nya Australia pada saat itu, sehingga itu langsung dipangkas, dibekukan PSSI-nya, diberhentikan, kemudian bikin federasi yang baru. Kemudian mengkomunikasinya dengan baik dengan FIFA, dan mereka hanya di-ban beberapa saat sebelum akhirnya mereka tampil dengan sepak bola yang baru, yang lebih fresh, yang lebih bersih, tidak ada korupsi sama sekali dan orang-orang lama dibuang sama sekali. Ini progresif nih. Iya. Mas Akmal. Bisa kan ini dilakukan? Harusnya bisa. Kenapa? Karena hubungan baik saat ini Presiden Indonesia dengan Presiden FIFA itu sangat luar biasa gitu kan. Belum ada presiden dunia yang begitu intens bertemu hanya dengan Presiden FIFA, hanya Presiden Jokowi. Iya. 2 kali bertemu, besok 3 kali di G20. Artinya ini sebenarnya momentum gitu kan. Momentum buat Indonesia untuk bisa membenahi sepak bolanya secara total. Karena menurut saya kalau kemudian akar masalahnya tidak dibenahi, tidak akan bisa sepak bola kita menjadi maju. Gitu jadi sia-sia kematian 135 orang itu. Itu dia ujungnya kenapa sampai kita mengangkat ini Pak Opan. Karena itu tadi. Tapi saya jadi kasihan sama Presiden Mas Akmal, Pak Opan ini. Masa semua presiden yang harus mengambil sikap seperti ini gitu loh. Ya presiden kan sudah bilang waktu menunjuk menteri, tolong sepak bolanya Pak gitu. Pak Menteri tolong sepak, berarti kan sebenarnya mandatnya ada di Menpora. Saya mengatakan itu bahkan Menpora harusnya mengambil peran penting untuk situasi saat ini. Tidak mungkin presiden kan harus menangani sepak bola. Presiden urusannya lebih banyak. Buat apa ada menteri kalau kemudian presiden yang harus menangani langsung. Nah ini problem Bang gitu kan. Mungkin abang bisa suarakan ini Pak Menpora tolong sepak bola kita Pak gitu kan. Makanya saya kenapa sampai tujuan kita mengangkat isu ini lagi. Karena sudah mulai sayup-sayup. Karena saya merasa lukanya terlalu besar. Betul. 135 ya. Nah, mengikuti logika orang Indonesia, tampaknya biasanya tuh baru ada perhatian kalau ada yang harus bertanggung jawab dan kemudian dihukum beneran. Betul. Per tanggal 7 per tanggal sekarang 8 ya. 8. Ini baru 6 orang yang jadi tersangka. Saya tidak pernah menyukai kalau kita berbicara tentang tersangka karena saya tidak suka menghukum orang. Tapi orang yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab dong. Harus dihukum dong. Ini baru 6 nih. Direktur utama PT LIB, ketua panitianya, security officernya, Kabak Ops Polres Malang, Brimob dan Samapta Malang. PSSI-nya mana? Nah itu dia. Jadi gini Bang, kita melihat ada 2 sisi. Kalau kemudian orangnya mungkin tidak bisa ditersangkakan, misal ya, kan ada badannya, PSSI lembaganya. Seperti rekomendasi Komnas HAM. Iya, seperti rekomendasi Komnas. Jadi gini Bang, abang lebih tahu mungkin. Ada peraturan Mahkamah Agung nomor 16
nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara berperkara pidana korporasi. Oh iya, oke. Ya kan? Ya. Di situ kan PSSI korporasi, LIB korporasi, Arema korporasi gitu kan. Korporasi itu adalah kumpulan orang atau barang-barang berharga kan di dalamnya itu kan. Nah, di undang-undang itu bisa masuk dijadikan sebagai standing legal standing untuk masuk hukum pidana di sana kepada korporasi kalau misalnya nggak berani mentersangkakan ketua umum PSSI ya. Nah, karena maka AKP mentersangkakan Komjen kan gemetar gitu kan. Nah, korporasinya kan bisa gitu kan. Ini maksudnya apa sih? Kalau misalnya ada ini, karena kalau bicara konstruksi hukum Bang, konstruksi hukum pengurus PSSI entah itu sekjen sebagai CEO atau ketua umum bisa kena. Kenapa bisa kena? Karena di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan itu di pasal 50-nya dijelaskan bahwa induk olahraga bertanggung jawab terhadap keselamatan, pelaksanaan dan keamanan setiap event yang dilakukan. Di 103 pasalnya disebutkan bahwa apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia, maka bisa dikenakan pidana kurungan 2 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Bro, tampaknya memang kau harus buka-bukaan deh. Iya. Anda kan mantan TGPE. Siapa sih di PSSI yang harus bertanggung jawab di sini yang tampaknya memang harus menerima risiko hukum di sini? Ya secara organisasi kan misalnya ketua umum dia adalah pengambil beban terberat dalam organisasi kan, simbol gitu kan. Maka itu beban itu ada di ketua umum gitu. Yang kedua mungkin sekjen, karena sekjen adalah kalau di perusahaan CEO dia kan, dia mengendalikan jalannya organisasi setiap hari gitu kan. Bahkan dia yang menandatangani wasit, dia yang menandatangani pengiriman match komisioner yang bertanggung jawab sebagai perwakilan PSSI di pertandingan antara Arema melawan Persebaya. Oh itu sekjen ya? Sekjen gitu kan. Jadi tampaknya ini kita harus menyuarakan ini. Saudara Yunus Nusi harus bertanggung jawab ini. Orang yang mengerjai saya dulu ini harus bertanggung jawab nih. Iya kan? Oke. Iya artinya ada kemudian jadi akan sangat aneh Bang. Bila kemudian tersangkanya cuma 6 sementara ada badan-badan lain yang tidak terkena hukum gitu kan. Kebal hukum ini akan sangat berbahaya bagi stabilitas hukum di Indonesia. Sebagai contoh Bang, contoh nih saya, supporter misalnya yang turun ke lapangan sebagai pemicu terjadinya keributan itu juga harus dihukum. Karena jangan sampai kemudian nanti setiap pertandingan ada yang turun ke lapangan. Satu, yang membakar kendaraan aparat itu juga harus dihukum karena itu melakukan pengerusakan gitu kan. Karena kalau tidak jelas dihukum, pidananya itu. Iya jelas pidananya. Kalau tidak dihukum maka nanti orang akan bicara, gua bakar mobil nggak akan masalah. Kenapa? Di Kanjuruhan nggak masalah, nggak dihukum. Yang melakukan pengerusakan fasilitas umum harus dihukum. Itu dia karena saya lihat ada SOP-nya polisi itu jelas kok kelihatannya di sini gitu loh. Kita juga tidak terlalu fair setiap ada peristiwa begini seakan-akan semua tanggung jawab ada di kepolisian. Ini sudah ada 3 orang ya. 3 orang polisi yang kena nih. PSSI-nya mana gitu loh. Dan ada 2 polisi yang mati juga kan. Itu dia, itu loh. Coba tampilkan. Ini ya. Master Plan pengamanan Arema Persebaya berdasarkan pokok-pokok isi Renpam tanggal 1. Loh ada kok ini. Betul. Tapi soal apakah dilakukan atau tidak itu juga kita tidak tahu ya. Implementasinya. Satu lagi Akmal tentang begitu lambannya kepastian atau penegakan hukum. Padahal kan sebelumnya udah ada 2 rekomendasi Bang. Salah satunya dari rekomendasi lembaga negara yang luar biasa Komnas HAM. Saya baca dengan sangat detail di situ bahwa memang sangat memungkinkan untuk menjawab tuntutan kita kaitannya dengan hukuman ke PSSI. Ada tanggung jawab yang berkaitan dengan HAM yang tidak ditegakkan. Aturan yang mereka bikin sendiri mereka ingkari, iya kan? Aturan sebelumnya sudah sangat lengkap. Mau itu di statuta, kemudian aturan FIFA yang kaitannya dengan stadium safety and security and safety itu sangat detail mengatur semua itu. Tapi rupanya tidak dijalankan. Makanya Komnas HAM berani menulis bahwa dalam hal ini PSSI sebagai lembaga mengingkari aturannya sendiri, tidak menjalankan aturannya sendiri. Kemudian yang kedua adalah masalah kelayakan stadion. Ya kan itu kan jelas kesalahan mereka Bang. Ada begitu banyak stadion yang digunakan Liga 1 itu jauh dari layak. Tapi mereka izinkan untuk digunakan, itu saja udah kesalahan. Itu udah jelas itu Pak. Kemudian rekomendasi Komnas HAM menjadi pegangan polisi. Betul. Ini udah jelas semua kok sebenarnya gitu ya. Saya kembali ke soal tersangka tadi ini baru 6. Kita tinggalkan, kita maju selangkah.
kita menuju ke akhir-akhir diskusi kita. So, apa yang harus kita lakukan, Mas Akmal, Pak Opan, agar kemudian wajah sepak bola kita kembali seperti yang seharusnya, prestasi kita naik lagi, kalau memang pernah naik gitu ya. Dan terutama para korban ini itu tidak merasa ditinggalkan oleh kita semuanya. Harus ada bertanggung jawab dong. Betul. Oke, kita menunggu nih siapa yang harusnya tersangka. Oke? Harus dong, masa aman-aman saja betul, gitu. 135 cuma itu dia. Oke. Level bawah lagi yang 6 itu. Betul. Sekarang PSSI. Iya. Saya melihat harus revolusi. PSSI harus direvolusi. Caranya semua stakeholder bola, supporter dan sebagainya, masyarakat yang mencintai sepak bola, termasuk klub sebagai pemilik suara, harus terbangun dari tidur nyenyaknya. Kalau supporter mungkin ya. Tapi kalau pemilik klub saya tidak yakin. Nah, makanya supporter harus menekan pemilik klubnya. Misal di daerah masing-masing gitu kan. Misalnya supporter Persib menekan pengurus Persib untuk bisa melakukan revolusi saat terlakukan kongres luar biasa. Misal tidak boleh memilih lagi EXO yang ada saat ini gitu kan. Yang terkait dengan dosa yang masa terkait lalu dosa masa lalu. Yang kedua, kalau bisa potong satu generasi gitu. Nah, saya dengar yang para EXO dengan para pengurus PSSI ini akan maju lagi nantinya. pasti. Sepertinya seperti itu gitu pasti. kan. Kan ada duit yang sangat banyak di situ, Bang. Ada panggung yang sangat mewah di situ. Masa mau ditinggalkan begitu saja? Jadi saya tuh ingin mengetuk hati nurani semua pelaku sepak bola bahwa football is our hope, not our job. Iya. Sepak bola itu harapan kita gitu. 275 juta penduduk Indonesia itu berharap banget lewat sepak bola. Untuk sepak bola kita dikenang oleh dunia itu karena prestasinya, bukan karena masalahnya, Bang. Saya dulu itu banyak yang protes sama saya, Pan. Iya. Bang Akbar orang politik, kenapa mau melakukan kesalahan lagi masuk juga ke situ? Saya ini keluarga sepak bola, jangan salah. Saya keluarga sepak bola, bapak saya main di PS Abri dulu kan gitu ya. Dan ya di bukan PS Abri yang di sini ya, di sana di batalion dulu kan kita anak tentara. Saya berpikir saya bisa memperbaiki sebagian dari manusia-manusia ini dalam mengelola bola. Ternyata saya cuma dapat 5 suara. Oke. So kita harus revolusi total. Pemangkasan total. Saya menyebutnya dipangkas habis. Caranya? Caranya satu itu tadi. Tapi pemerintah harus involve. Langkah radikal yang saya bilang tadi. Saya lebih setuju. Saya bahkan jauh lebih setuju jika pemerintah menempuh cara-cara yang pernah dilakukan oleh federasi atau pemerintah Australia. Yang tadi itu ya? Iya. Kenapa tidak? Why not? Kalaupun kita di ban, pasti nggak lama kok. Makanya. Gimana Cemal? Sudah banyak contoh, Bang. Kita banyak contoh. Sebagai contoh misal Inggris dulu holiganismenya kan luar biasa gilanya gitu. Bahkan terkenal di dunia. Kita kan cuma dikenal di Indonesia aja holiganisme supporter kita. Iya kan? Ada tragedi Heysel. Kemudian ada tragedi Hillsborough. 96 orang meninggal. Setelah itu apa? Parlemen Inggris, pemerintah Inggris, pemangku kepentingan sepak bola Inggris, FA-nya Inggris, PSSI-nya Inggris, kumpul semua duduk satu meja untuk kemudian membuat resolusi bersama yang namanya Football Spectator Act. Gitu kan? Pembenahan secara struktur untuk supporter sepak bola dan kelayakan stadion. Yang pada akhirnya apa hasilnya? Inggris adalah negara pertama di dunia yang pertandingan sepak bolanya stadionnya tidak pakai pagar. Iya kan? Betul. Artinya kita bisa itu contoh. 96 orang, 135 orang. Situasi dan kondisi yang hampir mirip ketika itu. Artinya kalau kita malas berpikir, Bang, udah ambil aja football spektatornya Inggris, duplikasi. Iya. Udah sangat simpel itu. Masalahnya kan sekarang mau atau tidak gitu kan. Yakin gak Anda bahwa sebagian, tidak semuanya, sebagian supporter itu akan mengikuti aturan kalau kita juga memberikan contoh dan rule yang benar dan tegas? Saya yakin, Bang. Jadi gini, kalau hukumannya orang meninggal di Arema 135 orang, hukumannya denda 250 juta. Ya kan, sementara Persib pertandingannya mengelempar flare kemudian didenda 200 juta. 135 orang meninggal dihargai 50 juta, Bang. Ini kan gak normal gitu. Artinya gini, perlu aturan-aturan yang tegas dan jelas, perlu adanya peninjauan kembali tentang kode disiplin PSSI. Misal,
Kalau terjadi kerusuhan, maka hukum klubnya adalah dihukum degradasi ke Liga 2. Degradasi ke liga yang paling rendah. Saya yakinnya, sejahat-jahatnya, senakal-nakalnya supporter, mereka pasti akan berpikir ulang ketika kemudian klubnya akan degradasi kalau mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis. Artinya hanya bisa dilakukan ini apabila pengurus PSSI-nya sebagai regulator dari seluruh sistem sepak bola ini itu juga dipercaya dan memiliki keberanian untuk itu. Betul. Okay. Ini masalah integritas kok. Maka kita masuk pada ujung pembicaraan kita. Siapa kira-kira yang layak menjadi ketua umum PSSI yang penuh integritas bisa mengobati luka ini? Tampaknya jawabannya tidak ada. Atau mungkin naturalisasi, Bang. Masa kita harus mencari siapa namanya itu? Kita pinjam ketua umum PSSI dari Eropa lah. Iya kan? Kalau di sepak bola kita sekarang kita pinjam sekarang pemain timnas dinaturalisasi, udah waktunya ketua umum PSSI kita naturalisasi gitu kan. Kita pinjam ya. Tapi ini serius. Para penonton tampaknya Pak Akmal Mahali dan Pak Aupan bisa berbicara kepada kamera bahwa kita mencari ketua umum PSSI. Iya. Monggo silakan. Karena kalau saya pembawa acara kan. Saya kan memberikan penguatan. Kalau saya menginginkan ketua umum PSSI seperti singkatan PSSI-nya gitu. PSSI, profesional, kemudian sehat, jasmani rohani, kantongnya juga sehat, sportif dan punya integritas. Jadi pengurus PSSI ke depan harus mencerminkan PSSI. Siapa orangnya? Wallahu a'lam bishawab. Dan semua orang yang ada di sana sekarang tidak boleh lagi maju, Pak Opan. Iya, semua pengurus yang ada sekarang pada level Exco, kemudian level ketua Asprof, karena itu punya dosa juga terhadap semua kejadian yang ada sekarang ini, itu nggak boleh maju. Jadi pangkas, kalau menurut saya pangkas. Kalau nggak bisa lebih radikal seperti yang saya sampaikan tadi, tempuh cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah Australia. Bang. Ya. Nah kalau masalah figur untuk ketua umum PSSI, eksternal ada, internal juga ada. Banyak yang masih bersih. Cuma mereka dengan sedemikian rupa dipinggirkan atau tidak diberi kesempatan sama sekali untuk maju ke kontestasi. Itu problemnya. Pak Akmal, Pak Opan, terima kasih. Terima kasih. Tapi yang penting satu, Bang, saya ingin mengatakan bahwa kasus Kanjuruhan ini harus menjadi pembuka lembaran baru peradaban sepak bola kita. Karena itu harus diusut tuntas. Setuntas-tuntasnya siapapun yang bersalah. Karena ini merupakan beban berat buat Presiden Jokowi. Dia tidak bisa meninggalkan pemerintahannya nanti ketika kemudian status tragedi Kanjuruhan ini tidak diselesaikan dengan tuntas. Karena ini akan menjadi dosa besar buat kita semua. Karena itu yang paling penting adalah kita harus semua menyuarakan, Bang Akbar menyuarakan, semua masyarakat menyuarakan usut tuntas tragedi Kanjuruhan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat sepak bola Indonesia. Dan kita nggak boleh berhenti sampai terwujud ya Bang. Kita nggak boleh berhenti. Bang Akbar nggak boleh berhenti. Akmal saya nggak boleh berhenti untuk berteriak dengan lantang. Itulah alasannya kemudian pemirsa kenapa saya mengangkat lagi ini. Tadi saya sudah katakan sepak bola kok kita berbicara tentang kematian. Aneh dan menjadi luka. Dari awal tadi kita sudah bicara apa peristiwanya Kanjuruhan, apa rekomendasinya, apa yang terjadi hari ini. Kemudian ada rencana KLB. Kesimpulannya adalah tampaknya memang ada satu pihak yang harus mengambil sikap tegas. Amputasi PSSI, orang-orangnya yang sudah ada sekarang tidak boleh terlibat lagi. Cari figur baru untuk kemudian menyuntikkan niat baik, pikiran sehat kepada PSSI. Dan kemudian kita sebagai penonton sepak bola bisa menikmati prestasi, bukan perkelahian. Siapa orangnya? Saya ingin mengatakan di sini teman-teman sekalian, para pemirsa. Mari kita cari ketua PSSI yang baru. Kita awasi betul apakah dia bagian dari oligarki, apakah dia bagian dari problem, apakah dia bagian dari dosa. Kita kritisi bersama agar kemudian tidak boleh lagi terjadi seperti di Kanjuruhan. 135 terlalu banyak, 1 terlalu banyak. Tidak boleh lagi kita bicara sepak bola diselipi dengan berita kematian. Bapak-bapak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Akbar. Sampai ketemu lagi.